Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Irman Hidayah. Sekarang Anda akan menyimak ringkasan dari sebuah buku karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berjudul Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, atau Menjadi Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kitab yang berisi nasihat-nasihat pensucian hati. Selamat menyimak. Majelis ketiga. Tidak perlu bercita-cita menjadi kaya. Pada hari Jumat pagi 8 Syawal 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimakumullah menyampaikan ceramahnya sebagai berikut. Wahai orang-orang fakir, janganlah engkau bercita-cita menjadi kaya. Boleh jadi kekayaan itu menjadi penyebab kehancuranmu. Dan engkau orang yang sakit, janganlah bercita-cita untuk menjadi sehat. Boleh jadi sehat itu menjadi sebab kebinasaanmu. Jadilah orang yang berakal. Jagalah apa yang ada pada saat ini, maka engkau akan terpuji. Terimalah takdir yang menyertaimu. Janganlah meminta lebih dari itu. Janganlah engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan oleh permintaanmu yang bercampur kotoran dan kebencian, kecuali orang yang diperintahkan hatinya agar meminta. Jika ia diperintahkan meminta, maka akan diberikan apa yang dia pinta dan hilanglah kotoran dari dirinya. Dalam doamu, hendaklah engkau memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Mintalah ini saja. Janganlah engkau memilih-milih dan sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu dapat melemahkanmu. Janganlah engkau menyombongkan kemudahan, kekuatan, dan kemudahanmu, agar dia tidak menghancurkanmu dan menyiksamu. Sesungguhnya siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat pedih. Celaka kamu jika lidahmu muslim tapi hatimu tidak, ucapanmu muslim sedangkan perbuatanmu tidak. Di tengah-tengah orang ramai kamu muslim, tapi saat sendirian tidak. Bukankah kamu tahu jika kamu melakukan sholat, puasa, dan melakukan segala amal soleh, tetapi bukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kamu munafik, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang juga bertobatlah kepada Allah dari seluruh ucapan, perbuatan, dan maksud-maksud yang hina. Para wali itu tidak pernah memamerkan amalan mereka. Mereka adalah orang-orang yang berjasa. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Mereka menerima apa adanya. Mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dan bersabar atas segala ujian serta bersyukur atas segala kenikmatan. Lidah dan hati mereka senantiasa berzikir. Jika disakiti manusia, wajah mereka hanya tersenyum. Di hadapan mereka, raja-raja adalah orang yang asing. Semua manusia di muka bumi ini ibarat mayat, lemah, sakit, dan miskin. Surga merindukan mereka, dan neraka bisa padam oleh mereka. Tidak ada bumi, langit, maupun tempat tinggal di antara keduanya. Tujuan mereka jelas, yakni menuju kepada satu arah. Pada mulanya mereka berjalan bersama dunia dan penghuninya. Lalu mereka berjalan bersama memelihara dunia dan akhirat. Mereka telah bertemu Allah dengan hati mereka, hingga sampailah kepada Allah dan berhasil berteman menelusuri jalan. Mereka berhasil membuka pintu antara diri mereka dengan Allah. Allah mengingati mereka selagi mereka mengingatnya, sampai mereka sepi dari selainnya dan mereka ada bersamanya. Mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum wazkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Mereka selalu berzikir kepada Allah karena ingin diingat olehnya. Mereka juga mendengar hadis qudsi, aku adalah teman orang yang mengingatiku.
Mereka meninggalkan majelis yang sia-sia dan bergabung dengan majelis zikir, sehingga mereka berhasil memujalasah dengannya. Janganlah engkau gila. Ilmu itu tidak akan berguna bagimu jika tanpa amal. Engkau harus beramal hitam di atas putih. Ia adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus engkau ikuti hari demi hari, tahun demi tahun, sampai engkau mendapatkan buahnya. Wahai ulam, ilmu akan menuntut kamu jika engkau tidak mengamalkannya, tetapi ilmu itu akan membelamu jika engkau mengamalkannya. Sebagaimana telah disabdakan oleh Nabiullah Muhammad SAW, ilmu itu akan memuji bila diamalkan, bila tidak ia akan pergi. Yakni pergi keberkahannya sehingga tinggal tuntunannya, yakni pergi pertolongannya untukmu dari maulanya, dan pasti ia akan datang kepadanya untuk menuntutmu. Jika ilmu itu pergi, yang tinggal hanyalah kulit, adapun isi ilmu adalah amal. Kamu tidak mengikuti Rasulullah SAW jika kamu tidak mengamalkan sabdanya. Jika kamu mengamalkan perintahnya, maka hati dan nuranimu akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu telah memanggilmu, tetapi kamu tidak mendengarnya, karena ia tidak meresap di hati. Dengarlah ia dengan telinga hati dan nuranimu. Terimalah seruannya agar kamu memperoleh manfaat darinya. Ilmu yang diamalkan akan mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menurunkan ilmu. Jika engkau mengamalkan hukum sebagai ilmu pertama, maka ia akan mengantarkanmu kepada ilmu berikutnya. Kedua matamu akan menangis dan hatimu penuh dengan rasa takut. Hukum dan ilmu adalah zahir dan batin. Ketika itu engkau harus menzakatinya. Adapun zakat ilmu adalah menyebarkannya dan mengajak manusia lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai ulam, barang siapa bersabar, maka dia akan sukses. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Makanlah dari hasil bekerjamu, jangan menjual agamamu. Bekerjalah, makanlah, dan bantulah orang lain. Pekerjaan orang beriman adalah tingkatan orang sidik. Perhatikanlah keadaan para fakir miskin. Para sufi itu suka memberi karena mereka mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendengar sabda Rasulullah. Manusia itu keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada keluarganya. Para wali itu bisu, buta, dan tuli dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya ingin dekat dengan Al-Haq Azza wa Jalla. Maka mereka tidak mendengar dan melihat selain Allah. Mereka telah diperkenankan untuk dekat, mempunyai mahabah dan haibah atau wibawa. Mereka berada dalam keagungan dan keindahan. Mereka tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Mereka selalu memandang ke depan, sedikit pun tidak menoleh ke belakang, sehingga manusia, jin, malaikat, dan semua makhluk berkhidmat kepadanya. Makanan mereka adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minuman mereka adalah ketentraman dari Allah. Mereka makan dari makanan karunia-Nya, dan mereka minum dari minuman keridoannya. Mereka memiliki keasikan sendiri. Mereka tidak mendengar bicara makhluk. Mereka berada di suatu lembah, sedangkan makhluk lainnya berada di lembah yang lain. Mereka memerintahkan manusia agar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang manusia untuk mendurhakai Allah. Pekerjaan mereka adalah menuntun manusia ke jalan, ke pintu Al-Haq Azza wa Jalla dengan hujah yang benar, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan memberikan keutamaan orang-orang yang memiliki keutamaan. Mereka tidak suka menuntut haknya. Mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri. Mereka mencintai atau membenci sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanyalah untuk Allah, bukan untuk makhluk atau untuk selain Allah. Mereka mempunyai bagian kemuliaan. Barang siapa mempunyai sifat-sifat seperti itu, ia berhak untuk bersubhah dan mendapatkan kejayaan. Manusia, jin, malaikat,
bumi dan langit akan suka kepada mereka. Wahai orang munafik, wahai penyembah makhluk dan asbab, dan orang yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu menginginkan sesuatu yang tidak mendatangkan kemuliaan bagimu. Menyerahlah, bertobatlah, belajarlah, beramallah, dan ikhlaslah dalam beramal. Jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan petunjuk. Di antara kita tidak ada permusuhan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak mengurangi sedikit pun dalam menerangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Aku telah dididik dengan kerasnya ucapan para guru dan kerasnya tantangan pengembaraan serta kefakiran. Jika aku mengatakan sesuatu padamu, ambillah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang memberiku kemampuan berbicara. Jika kamu datang kepadaku, datanglah dengan telanjang, yakni telanjang dari keinginan dan hawa nafsumu. Yang membinasakanmu adalah pemahamanmu yang dangkal. Jika kamu mempunyai basirah, tentu kamu akan melihatku telanjang pula. Wahai orang yang ingin bersubhah denganku, hendaklah engkau berprasangka baik kepadaku dan menjalankan apa yang aku sarankan. Insya Allah engkau akan berhasil. Para Nabi Allah telah dididik oleh Al-Haq Azza wa Jalla dengan kalamnya. Para wali dididik dengan hadis, dan hadis itu menjadi sumber ilham bagi hati mereka. Mereka adalah para penerus dan pengganti para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berbicara telah berbicara kepada Musa alaihissalam. Dia telah berbicara kepadanya. Dialah zat yang mengetahui segala sesuatu yang gaib. Dia berbicara kepadanya dengan ucapan yang dapat dipahaminya dan sampai kepada akalnya tanpa perantara. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Al-Quran yang menjadi tali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat di antara engkau dan Tuhanmu. Jibril telah membawanya turun dari langit dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Kita tidak boleh mengingkari dan menentangnya. Ya Allah, berilah petunjuk kepada manusia. Terimalah taubat mereka semua dan kasihanilah mereka. Diceritakan dari Amirul Mukminin Al-Muhtasim Billah, ketika hendak wafat dia berkata, demi Allah aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatanku kepada Ahmad bin Hanbal rahimakumullah. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui keadaannya, sedangkan orang lain hanya ikutan-ikutan saja. Wahai si miskin, tinggalkanlah perkataan yang tidak berguna. Janganlah terlalu fanatik terhadap mazhab, dan sibukkanlah dirimu dengan sesuatu yang berguna bagimu di dunia dan akhirat. Sebentar lagi engkau akan melihat kebaikanku, dan ingatlah ucapanku, maka kamu akan melihat ketika ditikam padahal di kepalamu tidak ada perban. Bagaimana mungkin luka itu dapat disembuhkan? Kosongkanlah hatimu dari cita-cita dunia. Sebentar lagi engkau akan meninggalkannya. Janganlah engkau mencari kesenangan hidup yang tidak pernah engkau capai. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Jika engkau telah memendekkan angan-anganmu, berarti engkau telah zuhud terhadap dunia. Zuhud yang sebenarnya adalah pendeknya angan-angan keduniaan. Jauhilah teman-teman yang buruk, putuskan keakraban dengan mereka, bergaullah dengan orang-orang soleh saja. Jauhilah teman-teman yang buruk, putuskanlah keakraban dengan mereka, bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Jauhilah kawan buruk meskipun ia dekat darimu, dan dekatilah orang baik meskipun ia jauh darimu. Setiap pergaulan akan menumbuhkan pengaruh. Jadi perhatikanlah dengan siapa engkau bergaul. Jika ditanyakan tentang arti dekat, maka jawabannya adalah keakraban dan kasih sayang. Janganlah engkau meminta, baik itu bagianmu ataupun bukan. Sesungguhnya meminta bagianmu itu menjadikan dirimu mencela, sedangkan meminta yang bukan bagianmu menjadi dirimu hina dan dibenci. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, termasuk dari siksa Allah kepada hambanya, ia meminta sesuatu yang bukan menjadi bagiannya. Wahai ulam, jadikanlah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dalil dan renungkanlah ia, maka engkau akan sampai kepada penciptanya. Seorang mukmin yang yakin dan arif memiliki dua mata, yakni zahir dan batin.
Mata zahir memandang ciptaan Allah di bumi, sedangkan mata batin memandang ciptaan Allah di langit. Hijab di hati akan hilang sehingga dia akan melihat tanpa kesamaran atau keraguan. Lalu kemudian ia menjadi dekat dan dikasihi. Bagi orang yang dikasihi tidak ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Ketika hijab telah dibuka dari hatinya, maka ia akan jauh dari makhluk, jauh dari nafsu, jauh dari tabiat, keinginan, dan setan. Dia lemparkan kunci-kunci khazanah bumi dari tangannya, sehingga bagiannya sama antara batu dan tanah. Jadilah orang yang berakal, renungkanlah apa yang engkau katakan. Pahamilah aku berbicara dengan mendalam sebagai nasihat yang amat berharga. Wahai ulam, janganlah engkau meragukan Khalik kepada makhluk. Dialah yang mentakdirkan, bukan selain dia. Dari gudang kebaikan itulah tersimpan kebahagiaan, musibah dan penyakit. Bersedekahlah dengan tangan kananmu sedangkan tangan kirimu tidak melihatnya. Waspadalah terhadap lautan dunia kerana banyak manusia telah tenggelam dari sana dan tidak selamat darinya kecuali sedikit saja. Lautan itu amat dalam. Semua orang bisa tenggelam kecuali orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang mukmin diselamatkan Allah pada hari kiamat. Dia menyelamatkan mereka dari neraka. Sesungguhnya semua manusia akan melewatinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan hambanya yang dikehendaki. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 71. Dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu merupakan sesuatu kepastian yang sudah ditetapkan. Sesungguhnya semua manusia akan melewatinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan hambanya yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada api neraka, "Dinginlah sehingga kamu hamba-hambaku yang beriman lewat, yakni mereka yang beriman, ikhlas, cinta padaku dan zuhud dari selainku." Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada neraka sebagaimana dia berkata kepada api Namrud yang dinyalakan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai lautan dunia, jangan kamu tenggelamkan hambaku yang terkasih ini, sehingga dia selamat sebagaimana Nabi Musa dan kaumnya menyeberangi laut. Dia memberikan karunia kepada siapa yang dia kehendaki." Semua kebaikan berada di tangan Allah. Demikian pula semua pemberian dan penahanan juga berada di tangannya. Kaya, miskin, mulia, hina juga berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang pun yang dapat mencampuri urusannya. Orang yang berakal adalah orang yang selalu berada di pintunya dan berpaling dari selain pintunya. Wahai orang-orang yang berpaling, aku melihatmu menyukai makhluk dan membenci Khalik. Kamu menghancurkan akhiratmu dengan memakmurkan duniamu. Sebentar lagi kamu akan dijemput paksa oleh maut dengan sakit, hina dan fakir. Allah Subhanahu wa taala akan menyiksamu dengan berbagai macam penderitaan dan kesusahan yang diperbuat oleh manusia terhadapmu. Semua makhluknya akan menyiksamu. Bangunlah wahai orang yang tidur. Ya Allah, bangunkanlah kami bersamamu dan untukmu. Amin ya rabbal alamin. Wahai ulam, dalam mengambil dunia, janganlah engkau seperti pencari kayu bakar pada malam hari yang tidak mengetahui apa yang ada di tangannya. Kulihat engkau dalam perilakumu seperti pencari kayu pada malam gelap tanpa cahaya maupun rembulan, bagaikan orang yang berada di padang Sahara yang hampir diterkam binatang buas. Hendaklah engkau mencari kayu bakar pada siang hari. Cahaya matahari akan menghalangimu mengambil sesuatu yang membahayakanmu. Hendaklah engkau berperilaku disinari oleh cahaya tauhid, syariat dan takwa. Cahaya itu akan menghalangimu jauh dari lembah kekejaman, keinginan, nafsu, setan, bahkan akan mengendalikanmu dalam perjalanan. Celaka kamu, janganlah kamu tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa itu salah dan pasti akan salah. Orang yang sabar akan sampai dan selamat. Tergesa-gesa itu dari setan dan sabar dari Ar-Rahman. Kebanyakan engkau tergesa-gesa dalam mengumpulkan harta benda.
terimalah dengan kerelaan. Sesungguhnya menerima dengan kerelaan itu merupakan gudang yang tak pernah habis. Bagaimana mungkin kamu mencari apa yang tidak menjadi bagianmu dan tidak akan pernah jatuh ke tanganmu? Sabarlah dan terimalah dengan rela. Tetap teguhlah sehingga engkau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat itu engkau menjadi kaya dari segala sesuatu. Kuatkanlah hatimu dan bersihkanlah nuranimu. Tuhanmu akan mengajarimu. Dunia akan hina dalam pandanganmu dan akhirat akan berada di hatimu. Al-Haq Azza wa Jalla berada di mata nuranimu. Bagimu tidak ada sesuatu yang besar selain Allah, bahkan engkau menjadi besar di mata semua makhluk. Wahai ulam, jika engkau tidak ingin ada pintu yang tertutup di depanmu, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya takwa adalah kunci bagi setiap pintu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ketiga, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Janganlah engkau menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai dirimu, keluargamu, hartamu, maupun orang-orang pada zamanmu. Tidaklah engkau malu meminta agar dia mengubahnya, seakan-akan engkau lebih bijak, lebih mengetahui, dan lebih penyayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau dari seluruh makhluk hanyalah hamba-hambanya. Dialah yang mengatur dirimu dan diri mereka. Jika engkau ingin bersubhah dengan dia di dunia dan di akhirat, hendaklah engkau diam, tidak berbicara dan membisu. Para wali Allah itu berpegang pada adab di depannya. Mereka tidak bergerak atau melangkah kecuali dengan izin Allah yang telah jelas bagi hati mereka. Mereka tidak makan dari sesuatu yang mubah. Mereka tidak berpakaian, menikah, atau berperilaku dalam seluruh asbabnya, melainkan dengan izin yang jelas bagi hati mereka. Mereka berdiri bersama Al-Haq Azza wa Jalla. Mereka berdiri bersama Zat yang membolak-balikan hati dan mata. Tidak ada ketetapan bagi mereka bersama Tuhannya sehingga mereka menemuinya dengan hati mereka di dunia dan jasad mereka di akhirat. Ya Allah, berilah kami rezeki dapat berjumpa denganmu di dunia dan akhirat. Lezatkanlah kami dengan dekat kepadamu dan melihatmu. Jadikan kami termasuk orang yang ridho kepadamu dari selainmu. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.